alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tinggalnya di mana, Mbak? Baik, sekarang usia berapa nih? 22 tahun. 22 tahun. Kemudian ini menyatakan ingin menjadi seorang muslimah. Sejak kapan itu, Mbak Angel? Panggilannya Angel atau Liana? Angel. Angel ya. Mbak Angel ini mengenal Islam sejak kapan, Mbak? Sejak kecil atau? Kecilnya itu dulu Islam, cuma ikut sama orang tua yang sekarang jadi Kristen. Kecilnya Islam. Kalau boleh tahu ya, Mbak ya, orang tua dua-duanya masih sekarang? Masih, cuma yang kandung nggak tahu di mana. Oh, orang tua kandungnya nggak tahu. Terus sejak kecil ikut mama yang sekarang, sejak bayi sih. Sejak bayi dimomong oleh mama yang sekarang. Ya. Ini mamanya masih ya? Masih kok. Masih sakit? Enggak, sehat? Sehat. Alhamdulillah masih sehat. Terus tahu ya mamanya yang ngomong itu bahwa Mbak Angel ini mau masuk Islam? Tahu. Tahu. Kapan ini diberitahu? 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. Maaf ini orang tua yang sekarang ini, mama yang sekarang ini agamanya apa ini? Kristen Protestan. Kristen Protestan. Kalau bapak yang sekarang sama. ini Kristen Protestan juga. Protestan juga. Baik. Kemudian apakah Mbak Angel ini cukup aktif di rumah ibadah? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang Soalnya lalu. waktu itu saya kerja di luar kota. Jadi udah nggak aktif lagi di gereja. Oh, dulu cukup aktif ya? Iya. Cukup aktif. Baik, bisa cerita nih Mbak Angel dari kecilnya gimana mungkin? Silahkan. Ya apa? Ya nggak pernah ketemu orang tua yang kandung. Ya pernah lihat cuma di foto doang. Udah cuma itu aja. Seterusnya sama mama yang sekarang. Jadi apa ini anak angkat gitu ya? Iya, tapi apa orang tua masih nganggapnya bukan anak angkat meskipun tak tanyai terus ya. Dianggap sebagai anak kandungnya ya. Iya. Baik, bagus sekali ya. Terus komentarnya mama ya, mama yang sekarang ini komentarnya apa ketika tahu ya, Mbak Angel mau masuk Islam? Ya berat. Berat juga ya? Iya, soalnya nempel sama mama kemana-mana. Nempel sama mama kemana-mana. Baik, wah sebenarnya saya pengen ini ngobrol sama mama bagaimana berat tapi akhirnya direlakan juga ya. Berat tapi akhirnya diperbolehkan juga. Iya. Iya. Kalau papa ya sama aja sih. Sama aja. Umurnya berapa sekarang papa mama yang ini? 60-an. 60-an? Iya. Baik. Nah, kalau papa mama itu punya anak berapa? Punya anak 3. Anak 3? Jaraknya jauh-jauh. Yang satu itu udah umur 30 mau ke 40. Yang kedua umur 28 atau 29. Yang pertama itu Islam juga. Yang kedua itu Kristen. Dapatnya orang Kristen. Terus itu manggilnya apa? Kakak ya? Iya, kakak. Kakak tahu kalau mau masuk Islam? Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu cuma orang tua aja. Biar nanti orang tua yang jelasin. Baik. Kalau yang nomor 2 tinggal di mana itu? Di Papua sana. Papua. Iya. Baik. Kemudian yang ketiga? Saya.
Oh gitu. Tahunya Mbak Angel ini tentang Islam apa Mbak? Sholat 5 waktu. Oh sholat 5 waktu tahunya. Berarti konsekuensinya sudah siap ini kalau masuk Islam sholat 5 waktu. Ya mudah-mudahan. Oh ya mudah-mudahan. Nah tadi sempat pertanyaan yang terakhir itu tahunnya Mbak Angel itu Islam adalah sholat. Iya. Hanya itu atau tahu yang lain lagi? Hanya itu. Hanya itu saja. Baik. Kalau di Kristen ada sholatnya nggak Mbak? Nggak ada, cuma ada kayak jam-jamnya gitu. Kayak misalnya waktu kayak maghrib ini itu biasanya mama berdoa. Terus kalau mau tidur, terus subuh itu juga ada puasanya juga. Puasa putih namanya. Mama biasanya puasanya waktu mau Paskah sama mau Natal. Bolehnya cuma minum air putih. Bukannya cuma minum air? Bolehnya cuma minum air putih. Oh, siang pun boleh? Iya. Oh, boleh. Jadi kalau haus minum. Iya. Nanti agak lama lagi. Nggak boleh makan. Nggak boleh makan, tapi minum boleh. Baik. Memang dalam Islam ya, ini aturannya jelas. Ya. Ini sambil saya jelaskan sedikit tentang sholat itu memang dalam Islam itu adalah kewajiban. Ya. Jadi Mbak Angel nanti punya konsekuensi kalau masuk Islam itu sholat. Siap? Semoga. Semoga. Siap gitu. Karena di akhirat ya, waktu kita menghadap Tuhan, menghadap Allah, itu pertama kali dihisab, dihitung amalnya itu pertama kali itu sholat ya. Yang lain belakangan. Pertama kali ketika hari kiamat besok ya, kita manusia dibangkitkan, ketika mau diperiksa timbangan amal baik buruk ya, itu pertama kali yang dihitung adalah sholatnya ya. Itu hal yang penting ketika Mbak Angel mau masuk Islam, yang diketahui pertama kali Islam adalah sholat. Itu sudah benar ya. Karena itulah yang menentukan kita masuk surga atau tidak. Kita timbangannya bagus atau tidak itu sholat ya. Jadi sudah tahu, tinggal melaksanakan konsekuensinya saja. Kemudian tentu ada alasan Mbak Angel mau masuk Islam ini apa sih? Kok mau masuk Islam? Ikutin kata hati. Ikutin kata hati. Ya, apa karena mau menikah? Itu alasan keduanya. Alasan kedua itu mau menikah. Alasan pertama? Ikut kata hati. Kata hati. Gimana? Kok kata hati itu tentu ada informasi yang masuk tentang Islam, sehingga kata hati harus akhirnya aku masuk Islam, atau karena mimpi atau karena pemikiran. Kata hati itu dari mana? Yang melihat orang Islam itu dingin sejuk gitu. Lihat orang Islam itu sejuk. Iya, kalau selesai sholat. Kalau selesai sholat. Kalau selesai sholat. Baik. Jadi seberapa sering Mbak Angel ini lihat orang sholat? Dulu itu saya kalau dapat pasangan kebanyakan cowok kan, itu saya suruh sholat Jumat setiap hari. Jadi yang nganterin ke masjid itu saya. Yang juru ke masjid? Saya. Ya. Oke. Nah, Mbak Angel sudah dibaptis belum? Sudah.
Waktu umur berapa itu dibaptis? Itu waktu balita. Cuma di Kristen Protestan tuh ada dua kan, Ustaz. Yang Gimana? satu itu baptis anak sama katekesasi. Katekesasi itu kayak proses menuju dewasa untuk proses menikah. Sudah yang itu? Sudah. Umur berapa waktu itu? Waktu mau lulus sekolah, umur 19 kayaknya. Umur 19? Iya. Karena di keluargaku mesti kayak gitu. Meskipun belum lulus sekolah, diikutin katekesasi. Biar Baik. kalau apa-apa urusnya gampang. Baik. Nah, tentang niat ya Mbak ya. Niat, kalau mau masuk Islam, boleh salah satu alasannya itu karena mau menikah. Boleh. Tetapi nanti niatnya masuk Islam itu jangan karena mau menikah. Iya. Ya. Niatnya itu mencari ridha Allah. Untuk mendapatkan ridha Allah, ikhlas mau menjadi hambanya Tuhan, hambanya Allah yang benar ya. Jadi niatnya itu. Nanti nikah itu pasti dapat. Ya. Tetapi kalau niatnya mau nikah, nanti syahadatnya masuk Islamnya kurang bagus. Jadi niat itu yang utama. Innamal a'malu binniyah. Ya. Semua amal apapun yang kita lakukan keseharian itu sudah dituntun oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Innamal a'malu binniyah. Semua amal kita mau bekerja, jangan niatnya cari makan. Ya, nanti kalau bekerja masuk ke itu jangan niat kerja cari makan, jangan. Niatnya beribadah. Ya, karena menghamba kepada Allah, beribadah kepada Allah, bekerja itu dapatnya dua. Dapat pahala dan dapat duit. Ya. Tapi kalau berangkat niatnya hanya bekerja cari duit, dapatnya duit, nilai ibadahnya nggak dapat. Ya. Jadi semuanya saja yang hadir di sini saya mengingatkan, termasuk untuk diri saya sendiri, ketika kita bekerja niati bismillahirrahmanirrahim, niat ibadah. Ya. Maka ibadahnya dapat, kemudian mencari ma'isyah, mencari penghasilan itu dapat lagi. Ya, dapatnya double. Tapi kalau lupa berangkat nyambut gawe, apalagi nggak pakai bismillah, maka itu istilahnya buntung, ya, nggak sempurna. Ya. Amal yang tidak disertai dengan bismillah itu buntung, ya, ya sempurna. Ya, semuanya saja pemirsa, kita ingatkan bersama-sama, untuk saya juga untuk pemirsa, setiap pekerjaan ya, apapun juga mulailah dengan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mau tanda tangan nota, notaris mau tanda tangan, pejabat mau tanda tangan, kalau sudah pakai bismillah insya Allah nggak korupsi. Ya, ya, karena ini pertanggungjawabannya bismillahirrahmanirrahim, pertanggungjawabannya kepada Allah. Ya. Mau mark up bismillah nggak berani. Ya. Jadi Islam mengajarkan setiap perbuatan dengan bismillahirrahmanirrahim itu di gudang mau ngentrit barang nggak berani. Gitu. Jadi pelayan mau ngentrit, istilahnya apa, kalau mau menggelapkan ya, nggak berani. Ya, ini kalau umat Islam ini melaksanakan seperti itu, insya Allah negara ini aman makmur. Ya, tapi karena banyak yang melupakan bismillahirrahmanirrahim, maka koruptor banyak banget. Maka nanti Mbak Angel ketika mau masuk Islam diniati ibadah kepada Allah, mencari ridhonya Allah. Baik, ini kita akan segera mulai. Ya, nanti setelah syahadat saya akan tambahkan lagi beberapa materi untuk bekalnya Mbak Angel. Ya. Baik, pemirsa, segera kita mulai prosesi syahadat Mbak Angel Lianda Putri. Putri.
Bener ya namanya ya? Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammad Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwasanya bahwasanya tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan kecuali Allah, kecuali Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mbak Angel sekarang agamanya apa? Islam. Alhamdulillah. Baik, kita berdoa bersama-sama supaya istiqomah, supaya konsisten. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah yang maha kuasa, ya Allah yang maha pengasih, ya Allah yang maha penyayang, saksikanlah pada malam hari ini hamba-Mu Mbak Angel Lianda Putri kembali kepadamu menjadi seorang mu'allafah yang lembut hatinya, yang berserah diri kepadamu, menyatakan bahwa Engkau adalah Tuhan satu-satunya, dan bahwa Nabi-Mu, Nabi Muhammad adalah utusan-Mu ya Allah. Terimalah syahadatnya, jadikanlah dia seorang muslimah yang istiqomah, yang konsisten, yang menjalankan sholat dengan baik, sehingga ketika kembali kepadamu Engkau terima dengan baik ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami, keluarga kami, hamba-hamba-Mu yang soleh-solehah. Jadikanlah anak keturunan kami hamba-hamba-Mu yang bertakwa, yang mau mengerjakan kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah Nabi-Mu ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada waj'al ma'unatakal husna lana madada. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang bertakwa, hamba-Mu yang menerima rizki dan mensyukurinya. Berikanlah kami rizki untuk bisa beribadah kepadamu, menghamba kepadamu, dan menjadi hamba-hamba yang Engkau ridhai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. Baik, Mbak Angel, ini saya kalau kelingannya malaikat. Angel itu kan malaikat. Malaikat. Namanya bagus, Angel Liana Putri. Ini Mas apa Mas? Audrey. Mas Audrey. Ya. Mbak Angel mungkin belum pernah membaca ini ya. Coba ini dibaca Mbak. Ini yang di TV. Ya. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapati laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalam laknat itu, tidak akan diringankan siksa mereka, dan tidak pula mereka diberi tangguh. Ya, jadi ini salah satu firman Allah yang diabadikan umat Islam ya, dalam Al-Quran. Ini orang kafir itu siapa? Orang yang mengingkari bahwa Allah sebagai satu-satunya Tuhan ya, dan tidak mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, itu orang kafir
hatinya masih ketutup. Ya. Nah, kemudian kalau hati itu melembut namanya mu'allaf atau mu'allafah. Kemudian setelah dia bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dia seorang muslim muslimah. Ya. Jadi bahayanya ketika seseorang tidak Islam, masih kafir dan mati dalam kekafiran itu, maka dia dimasukkan ke dalam neraka, dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat, dan orang-orang yang akhirnya dimasukkan ke situ pun yang belakangan melaknat orang yang duluan. Ya. Mereka kekal di dalam neraka itu, la yukhaffafu anhumul azab, siksanya tidak akan diringankan, abadi di sana. La yukhaffafu anhumul azab walahum yunzarun, dan tidak akan ditunda-tunda, sudah masuk. Nah, kalau mau bayangkan ya, seseorang yang tidak mau bersyahadat itu seperti orang dipanggang seperti sate ya. Seberapa kuat ya, itu abadi. Ini salah satunya. Kemudian Mbak Angel baca lagi. Sesungguh orang-orang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka sekalipun berupa emas sepenuh bumi. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, innalladzina kafaru wa matu wa hum kufar, dan mereka mati dalam masih kondisi kafir. La yuqbala min ahadihim, tidak akan diterima tebusan untuk melepaskan diri dari siksa api neraka itu, tidak akan diterima untuk disuap, nggak bisa. Meskipun suap itu, bayaran tebusan itu emas sepenuh bumi. Ya. Jadi Mbak Angel, Anda malam ini setelah bersyahadat itu nilainya Anda mendapatkan lebih besar dari emas sepenuh bumi. Karena kalau seseorang meninggal dalam kekafiran, di akhirat nanti ketika mau disiksa, dipanggang di api neraka, itu emas sepenuh bumi seandainya punya untuk menebus keluar dari api neraka, tidak akan diterima. Jadi nilai syahadat itu jangan disepelekan. Nilai syahadat itu lebih besar dibandingkan emas sepenuh bumi yang tidak akan berarti apa-apa di akhirat. Jadi pemirsa yang masih belum Islam, saya menghimbau, ayo masuk Islam. Ya. Islam agamanya Nabi Ibrahim dan nabi-nabi setelahnya. Bukan mulai Nabi Muhammad. Islam itu sejak Bapak Ibrahim, Bapak para nabi ya, itu yang tertulis ya. Secara logika memang nabi-nabi sebelumnya juga Islam, tetapi secara tertulis diabadikan dalam Al-Quran sejak Nabi Ibrahim, Abraham, bapak para nabi. Idz qala lahu rabbuhu aslim, ya, itu di surat Al-Baqarah ayat 131 kalau tidak salah. Idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Ketika Allah berfirman kepada Ibrahim, kamu berislamlah, kamu berserah dirilah, maka lalu Nabi Ibrahim menyambut qala aslamtu lirabbil alamin, baik ya Allah, aku berserah diri kepadamu, Tuhan pencipta alam semesta. Itu dilanjutkan bahwa so Ibrahimu banihi, dan seterusnya. Nabi Ibrahim mewasiatkan ya, kepada anak-anaknya. Anaknya Nabi Ibrahim siapa? Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak 12, mulai dari
Ruben, Simeon. Pernah dengar ya? Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Gad, Naftali, ya. Kemudian termasuk Nabi Yusuf alaihi salam. Ada 12. Ya. Jadi kalau dikatakan Yahudi itu salah satu keturunan Nabi Yakub. Di Palestina sana itu bukan kok semuanya Yahudi, ada yang keturunannya Ruben, keturunannya Levis, yang celana Levis itu. Nah, keturunannya tadi siapa? Gad, dan macam-macam. Di sana ada 12 suku. Ya, jadi jangan semuanya disebut bahwa orang Israel sana itu orang Yahudi semua, bukan. Itu hanya salah satu suku. Ya. Nah, termasuk ibunya Yesus Kristus. Ya, ibunya Yesus Kristus itu Siti Maryam, itu keturunan dari Levi. Ya. Ya, Yesus Kristus itu orang Arab, bukan orang Eropa. Yesus Kristus itu tahunya orang Eropa? Enggak. Oh enggak. Orang mana? Israel. Bukan. Israel ini ada mulai tahun 47. Ya. Sebelumnya adalah Palestina. Ya. Palestina, Israel itu didirikan tahun 1947. Dan jadi itu untuk menutupi bahwa sebenarnya Yesus Kristus itu lahir di Bethlehem. Bethlehem itu kalau diketik di Wikipedia, Bethlehem, Wikipedia dia di Palestina. Maka dia adalah Arab Palestina. Itulah sedikit yang bisa saya sampaikan tentang nilai keimanan yang sudah didapatkan Mbak Angel, ya, disyukuri, dipegang. Ya. Kemudian tadi Mbak Angel tahunya Islam adalah sholat 5 waktu, itu akan saya jelaskan sedikit. Ya. Kanjeng Nabi Muhammad SAW kan pernah bersabda, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali seseorang di hari kiamat nanti dihisab, dihitung amal perbuatannya baik atau jelek, itu pertama kali adalah as-shalah, salat. Jadi kalau kita sudah masuk dalam Islam, itu jalannya jelas. Ketika lahir kita di sini, tujuannya kemana? Ke surga. Jelas, nggak ada pilihan. Orang itu nggak bisa hidup selamanya. Tujuannya jelas, surga. Kalau meleset surga ya neraka. Nah, neraka itu bayangannya apa ya? Tadi kita diikat kaki tangannya, disate gini terus selamanya. Ya. Nggak bakalan kuat. Maka Islam memberikan jalur sholat. As-sholatu imaduddin. Jadi bangun tidur nggak ada lain, gocean pada pilar. Pilar pertama itu sholat. Udah bangun tidur wis ndang wudu, terus sholat. Kenapa pakai wudu? Iya, wudu itu begitu kita wudu, itu dosa-dosa itu rontok. Karena itu bersuci yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu-satunya agama yang bersucinya sama dengan Rasul yang menerima wahyu itu adalah Islam. Nah, dalam Kristen itu diakui ada 12 Rasul. Ya. Iya. 12 Rasul itu cara bersucinya gimana? Nggak ngerti, kehilangan jejak. Maka tidak ada seorang Kristen pun yang bersucinya seperti 12 Rasul, tidak ada. Tidak ada orang Kristen yang bersucinya seperti Yesus Kristus, nggak ada. Padahal Yesus Kristus itu juga menghadap kepada Allah. Dan tidak ada seorang pun orang Kristen yang bersucinya seperti Paulus. Nggak ada. Sudah hilang jejaknya. Jadi, ya. Nah, kita bersyukur sebagai umat Islam, kita ini bersuci sama dengan cara bersucinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya pasti diterima lah.
sama dengan Rasul yang menerima wahyu. Ya. Jadi Islam itu logis. Ya. Masuk surga itu nggak murah. Hadiahnya surga. Kalau gampang hadiahnya rice cooker. Kalau gampang hadiahnya rice cooker. Maka surga itu berat. Ya. Tapi masuk akal gitu loh. Atau boleh masuk neraka dipanggang. Maka bangun pertama kali pegang pilarnya. Ya. Mbak Angel, Mas apa? Audrey. Ya. Bangun tidur pegang tiang utama itu sholat. Nanti siang jam setengah 12, jam 12 pegangan lagi sholat. Asar sholat, maghrib sholat. Terus tiap hari gitu, jangan wah banyak ya, enggak, just do it, lakukan saja. Karena sholat itu cuma berapa menit sih? 2 menit, 5 menit ya. Nah, enggak banyak. Dari 24 jam itu kalau masing-masing 5 menit dikalikan 5 cuman 25 menit ya. Tetapi karena godaan setan rasanya berat ya. Padahal sholat itu cuman 5 menit, kalau kali 5 berarti 25 dibandingkan 24 jam ya. Tapi ingat, setan, iblis tidak rela kita masuk surga. Jadi kalau sholat jangan dianggap wah sholatnya lama ya, nanti sampai seumur hidup, jangan dihitung. Ngitungnya sehari saja. Waktu sholat lakukan saja. Pasti masuk surga, pastilah. Wong tiap hari bersuci kan dosanya hilang, rontok. Tiap hari bersyahadat, jadi pasti masuk surga, pastilah. Yang menjanjikan siapa? Allah. Jadi gampangannya begini, kalau kita itu masuk sekolah entah SD, SMP, SMA nggak pernah bolos, mosok gak naik kelas, ya kan? Bodoh-bodoh gak apa-apa, pokoknya ojo bolos. Munggah-munggah naik kelas pasti. Nah, itulah syarat masuk surga. Orang Islam itu jelas surganya dan masuk akal. Dan masuk akal. Ya. Kalau ada agama yang mengatakan begitu jadi Kristen misalnya, dosanya ditanggung Yesus, gitu ya? Iya. Ya, kita lihat aja di sini. Ya. Ini ada lagi nih. Nah, ini nabi-nabi yang dulu, ya. Coba dibaca, Mbak. Yang semuanya. Orang yang berbuat dosa itu harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Ya, coba lihat. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya. Ditanggung dewe-dewe, sudah dewasa kok, sudah bisa membedakan benar dan salah. Dan si bapak tidak menanggung dosa anaknya, anak tidak menanggung dosa ayahnya. Dewe-dewe. Nah, ya bawah. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Ya. Ini ajaran-ajaran yang dulu pun begitu gitu loh. Ini kitab apa ya, Ustaz? Ini dari Alkitab. Dari Alkitab ya. Yeskel itu kalau Islam ini Zulkifli. Ya, Zulkifli. Ya. Ini saya tidak kok menyamakan Alkitab dengan Al-Quran, enggak. Ya. Ini sebagai referensi. Ya, referensi. Kalau yang jelas, benar, asli itu Al-Quran. Nah, ini lagi coba referensi yang lain lagi ya. Nah.
Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itulah ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ya, tiap orang dibalas sesuai dengan perbuatannya. Tidak kok terus orang melakukan apa-apa ditanggung Yesus, enggak lah. Yesus itu ya menurut Islam, Nabi Isa alaihissalam itu orang yang luar biasa, orang sakti ya. Dan kalau kita kupas di Alkitab itu sesuai dengan referensi Al-Quran bahwa Isa itu tidak mati, ya, tidak mati dibunuh dan tidak juga disalibkan. Itu faktanya di Alkitab juga seperti itu. Ya. Nabi Isa alaihissalam itu bisa menghilang kok. Gimana mau ditangkap disalib? Nah, dia bisa menghilang dari sini muncul di sana, menghilang di sana muncul di sana lagi. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum." Tidaklah mereka orang-orang Romawi itu, tentara Romawi itu tidaklah membunuh Isa alaihissalam, wa ma qataluhu wa ma salabuhu, dan juga tidak menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, tetapi orang yang diserupakan. Karena apa? Tentara Roma sendiri nggak ngerti wajahnya Yesus alaihissalam. Ketika mereka mau nangkap, wajahnya berubah-ubah. Ya. Itu ada di referensi yang lain, gitu. Bisa rambutnya jadi panjang, kadang keriting, kadang lurus, wajahnya kadang putih, kadang kemerahan. Gimana mau nangkep? Bisa menghilang lagi. Jadi Yesus Kristus itu pria perkasa, bukan orang yang lemah. Ya, Nabi Isa alaihissalam itu hebat, bisa menyembuhkan orang, bisa menghidupkan orang. Enggak kalau dia disalib, enggak lah. Apalagi terus tubuh telanjangnya dipasang di mana-mana, enggak lah. Islam enggak bisa seperti itu. Ya, itu Nabi mulia kok. Posisinya telanjang ditaruh di mana-mana, ya kita sebagai umat Islam ya astagfirullahaladzim. Mau nggak keluarga kita gambarnya telanjang dipasang kemana-mana? Pasti nggak boleh lah. Keluarga kita, apalagi orang yang kita cintai, Nabi kita, tubuhnya telanjang dipasang di mana-mana, nggak tega. Dan tidak mungkin Allah memperbolehkan makhluk yang mulia seperti itu. Jadi Nabi Ulul Azmi itu ada 5. Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi mulia.